Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, dosen pengampu mata kuliah statistik, Bapak Zaliluddin Muslim. Kemudian yang kita hormati, kemudian kita sayangi, teman-teman mahasiswa-mahasiswi administrasi publik kelas C, semester 3. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas, kemudian akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil bacaan daripada kelompok 2. Namun sebelum kami mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 2. Pertama, saya sendiri, Imam Fadlil Munteh, kemudian ada Irma Nurbalah, kemudian ada Inggit Triananda, kemudian ada Juwita, ada Muhammad Fajar, kemudian ada Muhammad Farhan, ada Naupal, ada Marsyah, kemudian yang terakhir ada Muhammad Farhan. Langsung itu slide-nya, operator. Baik, di sini pembahasan dari kelompok 2 itu akan membahas tentang pengujian perbedaan 2 parameter rata-rata. Untuk pembahasan pertama, itu yang akan saya bacakan. Pengujian perbedaan 2 parameter rata-rata. Uji perbedaan 2 parameter rata-rata merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan dalam penelitian komparatif. Pengujian hipotetis tentang perbedaan 2 parameter rata-rata bertujuan mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari 2 kelompok atau yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Untuk menguji hipotesis perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium antara 2 kelompok dapat digunakan statistik uji T. Tentu saja, yaitu persyaratan analisis untuk berlakunya statistik uji T tersebut harus terpenuhi, yaitu penempatan subjek dalam kelompok-kelompok yang akan diuji harus dipilih secara acak. Datanya harus normal dan homogen. Lanjut. Kemudian uji perbedaan 2 rata-rata untuk sampel bebas. Pengertian sampel bebas dalam analisis ini adalah sampel yang keberadaannya tidak saling memengaruhi. Sampel bebas juga diartikan sebagai 2 sampel yang tidak berkorelasi atau independen. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Naupal. Kepada Naupal, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada uji tes sampel bebas secara manual. Langkah-langkah pengujian hipotesis sebagai berikut. A. Merumuskan hipotesis. B. Menghitung harga T observasi ditulis T0 atau T hitung dengan rumus di mana T0 sama dengan Y bar 1 dikurang Y bar 2 per SE di mana SE sama dengan akar dalam kurung N1 ditambah N2 dalam kurung sigma Y1 pangkat 2 ditambah sigma Y2 pangkat 2 dalam kurung N1 dalam kurung N2 dalam kurung N1 tambah N2 dikurang 2. Sigma Y1 pangkat 2 sama dengan sigma Y1 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y1 pangkat 2 per N1 dan sigma Y2 pangkat 2 sama dengan sigma Y2 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y2 pangkat 2 per N2. C.
menentukan harga tabel berdasarkan derajat bebas dalam kurung DB, yaitu DB sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2, dalam kurung N1 dan N2 jumlah data kelompok 1 dan 2. D. Membandingkan harga T0 dan T-tabel dengan dua kriteria. Jika T0 kurang dari T-tabel, maka hipotesis nihil dalam kurung H0 diterima. Jika T0 lebih dari T-tabel, maka hipotesis nihil dalam kurung H0 ditolak. E. Kesimpulan pengujian. Jika H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan parameter rata-rata populasi. Jika H0 ditolak, berarti ada perbedaan parameter rata-rata populasi. F. Menentukan proporsi varians atau effect size. Proporsi varians adalah ukuran mengenai besarnya pengaruh variabel perlakuan dalam kurung bebas terhadap kriterium atau variabel tak bebas. Effect size dapat dinyatakan sebagai koefisien determinasi dalam kurung Y pangkat 2 yang formulanya dapat diturunkan dari transformasi statistik uji T dan R2 yaitu T0 sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R pangkat 2 dengan derajat bebas dalam kurung DB N dikurang 2. Selanjutnya, Tn sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R2 disederhanakan 1 T0 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dalam kurung N dikurang 2 per 1 dikurang R pangkat 2. Disederhanakan T0 pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang R pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dalam kurung N dikurang 2. Disederhanakan T0 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dalam kurung T0 pangkat 2 tambah N dikurang 2. Disederhanakan R pangkat 2 sama dengan T0 pangkat 2 per T0 pangkat 2 ditambah dalam kurung N dikurang 2. Sehingga formula effect size adalah R sama dengan T0 pangkat 2 per T0 pangkat 2 ditambah DB dengan kriteria dari Gravater dan Wallnau 2004 sebagai berikut. Efek kecil 0,01 kurang dari R pangkat 2 kurang dari 0,09. Efek sedang 0,09 kurang dari R pangkat 2 kurang dari 0,25. Efek besar R pangkat 2 lebih dari 0,25. Next slide. Selanjutnya, contoh 10.1. Untuk mempelajari pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa, telah diambil dua kelompok perlakuan, yaitu metode pembelajaran dengan inquiry dan drill. Penempatan sampel ke dalam kelompok secara random masing-masing 10 siswa untuk metode inquiry dan 12 siswa untuk metode drill. Skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa setelah diberi pembelajaran metode inquiry dan metode drill disajikan dalam tabel sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel yang berikut ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Jui. Oke, selanjutnya itu ada lakukan pengujian hipotesis secara statistik pada alfa 0,05 untuk hipotesis penelitian itu kemampuan berpikir kritis sistematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan metode drill. Berikan kesimpulan terhadap hasil yang Anda peroleh. Di bawah ini tuh ada yang pertama merumuskan hipotesis, lalu hipotesis statistiknya itu H0 sama dengan mu1 kurang dari mu2 dan H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2. Lalu yang kedua itu ada menghitung harga T observasi. Agar memudahkan perhitungan dapat disusun tabel persiapan.
Misalkan skor kemampuan berpikir kritis matematis dengan metode inquiry sama dengan Y1 dan drill sama dengan Y2. Lalu di sini ada tabel yang bisa dilihat sendiri. Nah, di sini tuh N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 12, dan NT sama dengan 22. Sigma Y1 sama dengan 79, sigma Y1 pangkat 2 sama dengan 631, sigma Y2 sama dengan 81, dan sigma Y2 pangkat 2 sama dengan 567. Si Y bar 1 sama dengan 79 per 10 atau diubah menjadi desimal yaitu 7,90, dan Y bar 2 sama dengan 81 per 12 atau juga bisa menjadi 6,75. Sigma Y1 pangkat 2 sama dengan 631 dikurangi 79 pangkat 2 per 10 sama dengan 6,9. Dan sigma Y2 pangkat 2 sama dengan 567 dikurangi 81 pangkat 2 per 12 sama dengan 20,25. Dan hasil dari DB sama dengan 10 tambah 12 dikurangi 2 sama dengan 20. Selanjutnya akan dibacakan oleh Santi. C yaitu menentukan harga tabel untuk DB sama dengan 20 dan A sama dengan 0,05 yaitu T tabel sama dengan T 0,05,20 sama dengan 1,72. Dengan demikian T0 sama dengan 2,30. 3,05 lebih dari T tabel dan 1,72 atau H0 ditolak. RD yaitu R kuadrat sama dengan T01 dibagi T0 kuadrat ditambah DB sama dengan R kuadrat sama dengan dalam kurung 2,305 dibagi 2,305 kuadrat ditambah 20 sama dengan 0,0099. Pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis tergolong sedang. Metode pembelajaran dapat menjelaskan 20,99% variasi skor kemampuan berpikir kritis. Next. Yang E yaitu ringkas dan kesimpulan. Kelompoknya ada inquiry dan drill. Selisihnya Y bar 1 dikurangi Y bar 2. Hasilnya 1,150, standar errornya atau SE-nya 0,49887, TO-nya yaitu 2,305, TK-nya yaitu 1,725, keputusannya yaitu tolak H0. Kemampuan berpikir kritis. Matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan metode drill. Nah, hasil analisis di atas merupakan contoh uji perbedaan parameter rata-rata pada penelitian eksperimen. Uji perbedaan lainnya pada penelitian ex post facto atau kausal komparatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan seperti contoh berikut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Irma. Selanjutnya ada contoh 10.2. Untuk mempelajari pengaruh gender terhadap kemampuan koneksi matematika siswa SMA, telah diambil sampel secara acak sebanyak 12 siswa pria dan 11 siswa wanita untuk diberi tes kemampuan koneksi matematika. Data hasil tes disajikan sebagai berikut pada tabel ini. Bisa dilihat. Next. Lakukan pengujian hipotesis secara statistik pada A sama dengan 0,05 untuk hipotesis penelitian. Kemampuan koneksi matematika siswa pria lebih tinggi daripada siswa wanita. Berikan kesimpulan terhadap hasil Anda peroleh. Yang A, merumuskan hipotesis. Hipotesis statistik, H0 sama dengan mu1
kurang dari mu2, H1 sama dengan mu1 lebih besar dari mu2. Yang B, menghitung harga observasi misalnya skor kemampuan koneksi matematika siswa pria Y1 dan wanita Y2. Dan bisa dilihat tabel di sini. Selanjutnya, N1 sama dengan 12, N2 sama dengan 11, sigma Y1 sama dengan 93, sigma Y1 pangkat 2 sama dengan 735, sigma Y2 sama dengan 73, sigma Y2 pangkat 2 sama dengan 501, Y bar 1 sama dengan 93 per 12 sama dengan 7,75, Y bar 2 sama dengan 73 per 11 sama dengan 6,64, sigma Y1 pangkat 2 sama dengan 753 dikurangi 93 pangkat 2 per 12 sama dengan 14,250. Sigma Y3 pangkat 2 sama dengan 501 dikurangi 73 pangkat 2 per 11 sama dengan 16,545. DB-nya sama dengan 12 ditambah 11 dikurangi 2 sama dengan 21. Selanjutnya, SE sama dengan akar N1 ditambah N2, sigma Y1 pangkat 2 ditambah sigma Y2 pangkat 2 per N1, N2, N1 ditambah N2 dikurangi 2. Selanjutnya ditambah N2 hasilnya 23, hasilnya 14 50 ditambah 16 4,259 per 2772 sama dengan 0,50549. T0-nya sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 per SE. Sama dengan 7,75 dikurangi Y bar 2-nya 6,64 per SE-nya 0,0549 sama dengan 1,11 per 0,5,549. Hasilnya 2,196. Selanjutnya akan dibahas oleh Ira. Di sini menentukan harga T-table untuk DB yaitu 21 dan alfa 0,005 yaitu T-table sama dengan T 0,05. Selanjutnya dijumlahkan dengan 1,72. Dengan demikian T0 sama dengan 2,196 lebih tabel 1,72 atau H0 ditolak. Selanjutnya ada ringkasan dan kesimpulan. Di sini ada pria dan wanita, selisihnya 1,11 dan standar errornya 0,50549. Terus ada T0-nya 2,20, T-table-nya 1,72 dan keputusannya tolak H0. Kemampuan koneksi matematika siswa pria lebih tinggi daripada siswa wanita. Selanjutnya. Di sini ada uji perbedaan dua rata-rata untuk sampel tak terbatas. Mengenai sampel, sampel yang keberadaannya saling mempengaruhi atau berkorelasi, distribusi kedua data sampel tidak independen, tetapi secara rasional atau teoritis berkorelasi efisien. Dari analisis perbedaan dua rata-rata sampel tak bebas adalah bahwa kedua data yang ingin diuji perbedaannya berasal dari satu kelompok sampel yang sama, yang menghasilkan dua distribusi data. Contohnya, sampel berkorelasi misalnya skor pada tes awal dan pada tes akhir, skor prestasi akademik, kemampuan verbal, dan kemampuan komunikasi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Selanjutnya ada uji tes sampel tak bebas secara manual. Contoh 10.3. Untuk mempelajari perbedaan hasil belajar geometri siswa sebelum dan sesudah diberi media 3 dimensi, diambil sampel acak 10 siswa untuk diberi pembelajaran dengan media tersebut. Skor hasil belajar geometri sebelum dan sesudah media tersebut diimplementasikan, disajikan sebagai berikut. Ujilah hipotesis secara statistik pada alfa sama dengan 0,05 untuk hipotesis verbal. Terdapat perbedaan antara hasil belajar geometri siswa sebelum dan setelah diberi media 3 dimensi. Berikan kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh. Yang di kanannya ada jawab. Cara hipotesis statistik H0 banding mu1 sama dengan mu2. H1 banding mu1 tidak sama dengan mu2. Next. Agar memudahkan perhitungan, dapat disusun sebuah tabel persiapan. Bisa dilihat ya teman-teman tabelnya. Dari tabel tersebut, terdapat N sama dengan N1 sama dengan N2 sama dengan 10. Sigma Y1 sama dengan 64. Sigma Y1 kuadrat sama dengan 420. Sigma Y2 sama dengan 83. Sigma Y2 kuadrat sama dengan 697. Y bar 1 sama dengan 64 per 10 sama dengan 6,4. Dan Y bar 2 sama dengan 83 per 10. 83 per 10 sama dengan 8,3. Sigma Y1 kuadrat sama dengan 420 dikurangi 64 kuadrat per 10 sama dengan 10,4. S Y1 kuadrat sama dengan sigma Y1 kuadrat per N1 kurangi 1 sama dengan 10,4 per 9 dibagi 9 sama dengan ekuivalen 1,1556. S Y bar 1 pangkat 2 sama dengan S Y1 pangkat 2 per N sama dengan 1,1556 per 10 sama dengan ekuivalen 0,11556. S Y1 sama dengan 0,339. Yang bawahnya sigma Y2 kuadrat sama dengan 697 dikurangi 83 pangkat 2 per 10 sama dengan 8,1. S Y2 kuadrat sama dengan sigma Y2 pangkat 2 per N2 kurangi 1 sama dengan 8,1 per 9 sama dengan 0,90. SY2 kuadrat sama dengan SY2 kuadrat per N2 sama dengan 0,90 per 10 sama dengan 0,090. SY kuadrat sama dengan akar 0,090 sama dengan 0,30. Sigma Y1 Y2 sama dengan sigma Y1 Y2 dikurangi sigma Y1 dikali sigma Y2 per N sama dengan 537 dikurangi 64 dikali 83 per 10 sama dengan 5,8. Bagian kanannya RY1Y2 sama dengan sigma Y1 Y2 per akar sigma Y1 sigma Y1 kuadrat dikali sigma Y2 kuadrat sama dengan 5,8 per akar 10,4 dikali 8,1 sama dengan 0,632 dB sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Rumus T0 sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 per
akar SY1 kuadrat ditambah Y bar 2 kuadrat dikurangi 2R Y1 Y2 SY1 SY2 sama dengan T0 sama dengan 6,4 dikurangi 8,3 per akar 0,1156 ditambah 0,90 dikurangi 2 dikali 0,632 dikali 0,3399 dikali 0,30 sama dengan 1,9 per 0,2769 sama dengan 6,862. Cara 2 dengan menggunakan rumus T0 yaitu Y1 dikurangi Y2 per akar sigma D2 per N (N-1), di mana sigma D kuadrat sama dengan sigma D kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsha. Ya, materi selanjutnya itu ada ya tabel, itu materi selanjutnya lanjutan dari pembahasan Fajar. Y bar sama dengan 64/10 sama dengan 6,4 dan Y2 sama dengan 83/10 sama dengan 8,3. Selanjutnya DB sama dengan N kurang 1. Sigma D pangkat 2 sama dengan sigma D pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma D pangkat 2 per N sama dengan 43 dikurangi negatif 19 pangkat 2 per 10 sama dengan 6,9. T0 sama dengan Y bar 1 dikurangin Y bar 2 per akar sigma D2 per N dalam kurung N kurangi 1 sama dengan 6,4 dikurangi 8,3 per akar 5,9 per 10 kali 10 kurang 1 sama dengan 1,9 per 0,2769. Hasilnya 6,862. Selanjutnya, R2 sama dengan T0 pangkat 2 per T0 pangkat 2 tambah DB sama dengan dalam kurung 6,862 pangkat 2 dibagi 6,862 pangkat 2 ditambah 10 kurang 9. Hasilnya 0,80. Jadi dapat diambil kesimpulan, harga T0 itu lebih besar dari TT, maka H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara hasil belajar geometri siswa sebelum dan setelah diberi media pembelajaran 3 dimensi. Media pembelajaran dapat menjelaskan 84% variasi skor hasil belajar geometri. Next, materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pembahasan uji perbedaan dua rata-rata untuk sampel tak homogen. Jika dua kelompok distribusinya normal, namun varians datanya tidak homogen, dalam kurung sigma kecil 1 pangkat 2 tak terhingga sigma kecil 2 pangkat 2, maka uji perbedaan rata-rata dua kelompok tersebut dapat menggunakan statistik uji T pangkat 1 dengan rumus sebagai berikut. T1 sama dengan Y bar 1 kurangin Y bar 2 per akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Menurut Ferguson and Takane pada tahun 1989, halaman 192. Dengan kriteria pengujian, T pangkat 1 dalam kurung A sama dengan T1 S1 pangkat 2 per N1 tambah dalam kurung T2 S2 pangkat 2 per N2 per S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 pangkat 2 per N2, di mana S1 pangkat 2 sama dengan varians kelompok ke-1,
S2 pangkat 2 sama dengan varians kelompok kedua. Selanjutnya N1 sama dengan ukuran sampel kelompok ke-1, N2 sama dengan ukuran sampel kelompok kedua. T1 sama dengan T dalam kurung A, N1 dikurangi N1, dan T2 sama dengan T dalam kurung A, N2 kurangin 1. Y1 sama dengan rata-rata kelompok ke-1, Y bar 2 rata-rata kelompok kedua. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Uji T untuk sampel tag homogen secara manual. Contoh 10.4, suatu penelitian bertujuan untuk mempelajari pengaruh pendekatan tematik terhadap kemampuan analisis naratif siswa. Untuk tujuan tersebut secara acak, telah dibentuk dua kelompok, yaitu kelompok yang diberi pendekatan tematik dan kelompok pendekatan deduktif. Masing-masing berukuran 12 siswa. Data kemampuan menulis naratif siswa disajikan berikut ini. Bisa dilihat tabelnya. Lakukan pengujian hipotesis secara statistik pada alfa sama dengan 0,05 untuk hipotesis penelitian kemampuan menulis naratif siswa yang diberi pendekatan tematik lebih tinggi daripada siswa yang diberi pendekatan deduktif. Jawabannya A. Merumuskan hipotesis statistik H0 mu 1 kurang dari mu 2. H1 mu 1 lebih dari mu 2. Yang B. Menghitung harga T observasi. Agar memudahkan perhitungan, dapat disusun tabel persiapan, misalkan skor kemampuan menulis naratif siswa dengan pendekatan tematik Y1 dan pendekatan deduktif Y2. Contohnya ada di tabel. N1 sama dengan 12, N2 sama dengan 12, sigma Y1 sama dengan 93, sigma Y1 pangkat 2 sama dengan 729, sigma Y2 sama dengan 71, sigma Y2 pangkat 2 sama dengan 498, Y1 sama dengan 93 per 12 sama dengan 7,75, dan Y2 sama dengan 74 per 12 sama dengan 6,17. Sigma Y1 pangkat 2 sama dengan 729 dikurang 93 pangkat 2 per 12 sama dengan 8,250. Sigma Y2 pangkat 2 sama dengan 498 kurang 74 pangkat 2 per 12 sama dengan 41,667. DB sama dengan 12 tambah 12 dikurang 2 sama dengan 22. S1 pangkat 2 sama dengan sigma Y1 pangkat 2 per N1 sama dengan 8,250 per 12 sama dengan 0,6875, dan S2 pangkat 2 sama dengan sigma Y2 pangkat 2 per N2 sama dengan 41,667 per 12 sama dengan 3,4722. H0 omega 1 pangkat 2 sama dengan omega 2 pangkat 2, H1 omega pangkat 1 pangkat 2 sama dengan omega 2 pangkat 2. FO par terbesar per par terkecil sama dengan 3,4722 per 0,6875 sama dengan 5,05, dan F sub sama dengan F 0,05 11 sama dengan 2,82, sehingga FO lebih dari
atau FTEP atau H0 ditolak. Dengan demikian, varians kedua kelompok tidak sama atau heterogen. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan terkait materi-materi daripada statistik. Kemudian untuk mempermudah pemahaman kita agar pembahasan lebih paripurna begitu. Ini kita akan melihat penjelasan aplikasi SPSS untuk uji T sampel bebas yang akan disampaikan dan akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Kepada Muhammad Farhan, saya persilahkan. Hostnya udah dikakuin. Gimana hostnya udah dikakuin? Udah. Oke. Bentar ya. Ada nggak? Muncul nggak? Ada muncul. Muncul. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya termasuk kelas kita sendiri, kelas C, mungkin bisa dilihat yang mempunyai buku dari halaman 302 sampai beres. Yang ini apa? Penjelasan yang pertama itu di sini tuh disuruh membuat tabel nilai-nilai matematika siswa SMA ya. Di sini tuh siswa SMA-nya tuh secara acak sebanyak 12 siswa. 12 siswa pria dan 11 siswa wanita untuk diberi tes kemampuan koneksi matematika. Nah, ini mungkin saya akan menjelaskan data hasil tesnya. Nah, di sini kan saya udah menuliskan gitu ya. Saya di sini ngambil dari Excel, sudah dari Excel langsung lanjut ke aplikasi SPSS agar lebih mudah gitu kan. Nah, saya di sini sudah mencantumkan nilai-nilai yang ada di buku ini ke dalam Excel ini. Nah, di sini tuh nilai prianya tuh di sini nilai-nilai tersebut itu ada 9 dari angka 1 sampai angka 4 tuh nilainya pada 9. Nah, angka 5 dan 6 sampai 7 itu 8. Dan 8, 9, 10 itu 7 dan 11 sama 12 itu 6. Nah, untuk si wanitanya tuh di sini tuh nilainya 8-nya tuh ada 4 dari nomor 1 sampai 4. Nah, yang 7 ini ada 2, nomor 5 sama nomor 6. Dan 7 dan 8 itu nomor 7 dan 8 itu nilainya itu 6. Terus sama nomor 9 sama 10 itu adalah 5 sama 5. Nah, ini gimana cara pengerjaannya? Nah, di sini saya masuk dulu ke SPSS tersebut. Nah, setelah itu saya di sini langsung masuk ke kan ini tuh data view. Data view tuh ini untuk memasukkan nilai-nilai yang tadi. Ya, nilai-nilai yang tadi. Nah, saya di sini nggak bakal dulu dimasukkan dulu nilai-nilainya. Saya masukkan dulu di sini tuh namanya ya. Di sini tuh kan ini tuh metode ya. Di sini tuh metode. Bentar ya. Di sini tuh saya baca dulu. Ini tuh di sini ditulis metode. Nah, untuk di sininya itu kritis.
Nah, setelah itu di desimalnya itu kita harus ngasih nomor 0 aja. Nah, yang kritis pun juga sama, di sini harus 0. Nah, ini untuk labelnya harus sama dengan si metode ini. Label tuh ya nama gitu kan. Nah, namanya itu harus sama dengan nama yang ini, yang ini nih. Nah, di sini metode. Nah, ini kritis juga sama. Nah, setelah itu values-nya tuh di sini itu 1, di sininya tuh value 1, di sininya tuh inquiry. 1 inquiry. Oke, inquiry add. Nah, di sini yang kedua tuh drill. 2 drill. Add. Nah, di sini langsung oke. Nah, ini values-nya ini nggak apa-apa ya, di sini inquiry. Namun di sininya tuh nggak ada drill-nya gitu kan. Nah, setelah itu kita langsung ke measure. Measure-nya itu harus scale. Nah, dan ini juga yang si kritis ini juga sama, harus scale. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke data view. Kita masuk ke data view, kita masukin nilai-nilai tersebut yang ini. Kita blok agar lebih mudah, kita blok dulu. Kita copy. Setelah itu kita masukkan ke MPSS ini, ke aplikasi ini. Nah, terus sudah gitu kita paste aja. Nah, udah gitu kita masukin lagi nih yang si ceweknya ini, yang wanita ini. Kita masukin lagi nilainya semuanya yang ini. Nah, udah gitu ya masukin lagi ke aplikasi ini, aplikasi SPSS. Nah, ini udah kan, udah beres. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke analis. Salah. Wait. Ini salah, sorry ya, salah ngeblok. Harusnya itu di kritis. Sorry ya. Itu harusnya di kritis. Kita blok lagi, maaf. Kita blok yang ini. Kita masuk ke SPSS. Masukkan nilainya. Langsung masuk. Setelah itu ambil lagi nilai yang cewek. Copy. Masukkan nilainya. Kok salah, bukan copy, paste. Nah, kan di sini tuh si cewek tuh kita misalkan ini kan cewek dan cowok ya. Si cowok kan yang nilai awal, yang cewek tuh nilai kedua. Kita lihat dari buku yang si ceweknya tuh di sini sampai nomor kurang atas kakak, bentar. Ya, kok kayak gini ya? Waduh. Bentar. Salah ngeblok. Kita copy lagi. Maaf ya teman-teman, jadi lama. Paste. Ini yang cowok ya, data cowok tuh ini sampai angka 12. Nah, untuk data si cewek itu di sini sampai angka 10.
Mana ya? SPSS. Nah, kita langsung masukin ini data pertama. 1 sampai 12. Nah, yang ini tuh kenapa 2? Karena yang data si ceweknya. Kita masukin 2. Misalkan. Lalu kita masuk ke analyze. Ke analyze, terus di compare means, langsung masuk ke independent simple test. Nah, setelah itu, si metode ini masuk ke grouping variabel. Nah, si kritis ini masuk ke tes variabel. Kita klik dulu si metode ini ke define group. Nah, kita continue nih. Ini udah nih. Ini data 1 si cowok, data 2 si cewek. Kita masuk continue, sudah gitu langsung oke. Nah, ini hasilnya. Ini yang pertama. Untuk penjelasan yang halaman 302 sampai 304. Ini ya. Bentar. Maaf ya, nge-lag, HP-nya kentang. Ini laptopnya kentang. Ini ya, ini pokoknya hasilnya. Begitu. Nah, terus di sini tuh menjelaskan yang kedua tuh menjelaskan halaman 310. Sebenarnya sama-sama aja sih, hanya beda dari angkanya saja. Terus beda dari nama si metodenya, nama si values-nya, hanya itu saja yang dibedakannya. Gitu. Dan si nilai-nilai tabel tersebut. Nah, oke, kita hapus dulu biar ini clear. Kita hapus dulu. Nah, ini nilainya. Ini nilai dari halaman 310. Nah, di 310 ini uji T untuk sampel tak homogen secara manual. Suatu penelitian bertujuan untuk mempelajari pengaruh pendekatan tematik terhadap kemampuan menulis naratif siswa. Untuk tujuan tersebut, secara acak telah dibentuk 2 kelompok, yaitu kelompok yang diberi pendekatan tematik dan kelompok pendekatan deduktif masing-masing. Berukuran 12 siswa. Data kemampuan menulis naratif siswa disajikan sebagai berikut. Nah, ini sama aja sih sebenarnya, sama kayak yang tadi gitu kan. Hanya kita tuh di sini dibedakannya tuh dari segi penamaannya saja. Gitu loh. Nah, yang pertama ini tuh kita sama aja, kita masuk ke data view, masuk ke variable view. Udah gitu kita tulis di sini pendekatan. Pendekatan atau PDKT singkatannya malah ya. Tuh. Terus yang di bawahnya tuh naratif. Nah, sebenarnya sama aja, desimalnya itu harus 0. Nggak harus 0 juga bisa sih gitu kan, tapi biar mempermudah aja. Si labelnya misalnya pendekatan juga. Ini juga pendekatan juga. Nah, si values-nya itu 1, tapi ininya tuh bukan bukan inquiry lagi atau drill lagi, tapi ini tuh si values-nya tuh adalah 1 tematik. Di situnya kan tercantum itu adalah tematik. Add. Nah, ini 2 deduktif. Add. Sama saja kayak tadi gitu. Ininya pun sama scale, measure-nya juga scale gitu kan. Nah, setelah itu
Kita langsung masuk ke data view. Data view kita ambil yang ini. Ini nilai-nilainya. Itu kan kita blok, kita copy. Kita masukkan ke aplikasi SPSS, kita masukkan ke naratif lagi. Sama. Gitu kan. Ke yang kedua, ke kolom kedua. Ini pun juga sama. Copy. Kita masukkan. Paste. Nah, ini juga sama. Ini tuh kan di sini tuh akhirnya tuh si apa namanya tuh? Si pendekatannya itu ada di nomor 6. Ini ya, yang ini ya. Ini Kakak. Nah, nomor 6. Berarti ini juga sama, kita iniin aja. Misalkan biar tahu gitu kan. 1 sampai 6. Di sini juga sama 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Nah, sama. Analisnya juga sama seperti tadi. Masuk lagi ke compare means, independent sample test gitu kan. Nah, si ininya itu masuk ke sini. Ini ke sini. Nah, kayak gitu. Continue. Oke. Dan ini hasilnya. Tuh ya. Ini hasilnya ya. Itu semuanya. Mungkin kalau misalkan dari SPSS saya ada kesalahan atau kayak gimana, tolong perbaiki kepada Bapak atau kepada teman-teman saya sendiri. Kalau misalkan saya salah, mohon dimaafkan. Karena yang sempurna itu adalah Allah. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Muhammad Farhan yang sudah menjelaskan terkait aplikasi SPSS, kemudian dikaitkan dengan uji tes sampel bebas. Semoga mungkin kita lebih paham dan lebih memahami terkait pembelajaran daripada statistik hari ini. Itu mungkin karena memang pembahasan sudah berakhir dan juga penjelasan-penjelasan sudah berakhir. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa teman-teman saksikan di YouTube karena memang ini nih akan dimasukin di YouTube begitu. Jadi nanti untuk mempermudah pemahaman kita ya kita tonton kembali di YouTube, kemudian kita ulang-ulang, kita kaji kembali agar kita lebih memahami terkait statistik pun dengan aplikasi SPSS. Untuk itu terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari kelompok 2 yang sudah menjelaskan dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian saya juga mohon maaf jika mungkin banyak kesalahan, banyak terjadi hal-hal yang di luar dugaan begitu. Terima kasih. Mohon maaf jika penyampaian kami kurang hikmat, kemudian mohon ampun jika penyampaian kami kurang santun. Allahumma fiq ila fahmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.